Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjalan-jalan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Karangtengah adalah desa di Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, yang terletak kurang lebih 15 km ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Banyumas yaitu Purwokerto. Karangtengah memiliki 7 dusun. Awal mula desa Karangtengah dulu adalah sebuah tempat yang bernama Kali Tengah. Konon pada waktu itu desa Kali Tengah masihlah berbentuk hutan belantara dan pada saat itu ada sebuah tempat yang pernah didatangi oleh Sunan Bonang yang sekarang disebut dengan Ngandong atau dalam bahasa Jawa berarti ngalap berkah. Di sana beliau bertemu dengan 2 orang pertapa putra dan putri. Karena tempat pertemuannya yang kurang teduh, maka Sunan Bonang pun menancapkan tongkatnya yang terbuat dari bambu kuning dan tongkat tersebut hidup tumbuh sampai sekarang. Kedua pertapa tersebut bernama Roseko dan Salamah. Atas saran Sunan Bonang, beliau berdua tidak boleh pergi dari daerah itu. Dan daerah itu pun akhirnya dijadikan sebagai tempat tinggal. Sunan Bonang tahu kalau di daerah itu ada sungai kecil yang membelah wilayah tersebut menjadi 2 bagian. Adapun yang selatan untuk Roseko dan yang utara untuk Salamah. Beliau menamakan tempat tersebut dengan sebutan Kali Tengah karena adanya sungai yang terdapat di tengah-tengah desa. Sekarang seiring berjalannya waktu, nama Kali Tengah menjadi Karangtengah. Demikianlah cerita itu diambil dari para sesepuh desa hingga saat ini nama Karangtengah dijadikan nama desa yang sampai sekarang. Desa ini mempunyai sebuah kawasan pariwisata yang cukup terkenal yaitu Wanawisata Curug Cipendok. Air terjun atau curug dengan ketinggian kurang lebih 92 meter, langsung di bawah kawasan hutan Gunung Slamet. Terdapat juga Telaga Pucung dan kawasan perkebunan sayur mayur. Selain itu ada sebuah tempat yang tak kalah indah, yaitu jembatan dan bendungan Kali Prukut, atau Pule, yang menjadi tempat untuk memancing. Ada juga jalan penghubung Karangnangka ke Karanggondang sejauh kurang lebih 5 km melewati sawah-sawah penduduk yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan sekarang dalam tahap pembangunan agar mudah dilewati kendaraan roda 2. Desa ini mempunyai pasar tradisional untuk menopang perekonomian penduduknya, yaitu Pasar Lebak Siu. Desa Karangtengah dilewati jalur kereta api Kroya Purwokerto Krupuk Cirebon yang merupakan jalur selatan yang menghubungkan antara Purwokerto dan Cirebon. Desa ini juga mempunyai sebuah stasiun kereta api yaitu Stasiun Karangsari. Sejarah penamaan Curug Cipendok berawal dari sebuah legenda sejarah Perang Diponegoro, yang merupakan perang 5 tahun yakni berkisar mulai tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830.
Perang tersebut terjadi antara Pangeran Diponegoro dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Belanda, yang akhirnya membuat seluruh wilayah kerajaan Surakarta termasuk wilayah Dulangmas berada di bawah kekuasaan Belanda. Wilayah Dulangmas meliputi Kedu, Magelang, dan Banyumas harus berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Perjanjian yang terjadi antara pihak Belanda dengan Kerajaan Surakarta tertuang dalam Perjanjian Dulangmas. Di salah satu wilayah Banyumas yakni Aji Barang, pada saat itu dipimpin oleh seorang Wedana Priangan Timur yang bernama Raden Ranusentika. Raden Ranusentika pada saat itu diberi tugas untuk membuka hutan belantara di sekitar lereng Gunung Slamet sebagai bentuk kerja rodi yang diberikan Belanda. Pembukaan hutan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan area perkebunan. Selama kurang lebih 8 bulan, Raden Ranusentika memimpin pembukaan hutan tersebut, namun belum juga membuahkan hasil. Setiap pohon yang berhasil ditebang selalu tumbuh kembali keesokan harinya. Pohon tersebut tumbuh kembali seperti belum pernah ditebang sebelumnya. Raden Ranusentika pun merasa bingung dan pusing dibuatnya. Raden Ranusentika baru pertama kali menemukan hal yang aneh seperti ini, maka beliau pun berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan cara bertapa. Setelah beberapa lamanya beliau bertapa, namun belum juga mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, akhirnya beliau memutuskan untuk menyudahi petapaannya dan pergi memancing ikan di sekitar air terjun. Pada saat memancing, tiba-tiba beliau merasakan kailnya melengkung seperti ditarik-tarik oleh ikan yang sangat besar. Namun, pada saat kailnya ditarik bukan ikan yang beliau dapatkan, melainkan sebuah barang menyerupai cincin warangka keris atau pendok yang bersinar kuning keemasan. Pada saat beliau melihat pendok itu lebih dekat, beliau melihat banyak sekali makhluk halus yang berada di hutan tersebut. Dan mereka semualah yang selama ini menggagalkan pekerjaan Raden Ranusentika. Kemudian beliau membicarakan hal tersebut kepada seorang kepala pekerja yang bernama Breden Santa, dan atas usul beliau air terjun tempat di mana Raden Ranusentika memancing tersebut diberi nama Curug Cipendok, yang merupakan berasal dari bahasa Sunda, di mana curug yang berarti air terjun dan pendok yang berarti cincin dari bilah keris. Sesaat setelah menemukan pendok, Raden Ranusentika ditemui seorang makhluk halus yang berwujud peri bernama Dewi Masinten Putri Sudem yang bersedia membantu Raden Ranusentika menyelesaikan pekerjaannya. Dan akhirnya pekerjaan pembukaan hutan pun berhasil dengan baik. Dewi Masinten Putri Sudem pun kemudian diboyong ke Kadipaten Aji Barang dan menjadi seorang garwa patmi atau selirnya Raden Ranusentika. Begitulah sekilas cerita mengenai asal-usul penamaan Curug Cipendok ini. Legenda tersebut sudah berkembang sekian lamanya. Sejarah memang selalu menyimpan misteri akan kebenarannya. Namun yang pasti Curug Cipendok menyimpan keindahan alam yang luar biasa menakjubkan, yang sayang untuk kita lewatkan. Demikian kurang lebih asal-usul nama Karangtengah dan Cipendok. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Gambar tokoh dalam video ini adalah sebuah ilustrasi, bukan menggambarkan tokoh sebenarnya. Jangan lupa tekan tulisan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa tetap menyajikan info-info lainnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.